Si paling perdana. Seorang WNI perempuan mengalami luka parah di wajah, perut, dan bahu setelah ditikam oleh kekasihnya di Bahau, Malaysia. Penikaman terjadi pada Kamis 26 September 2024 sekitar pukul 15.30 waktu setempat ketika keduanya bertengkar. Pelaku yang merupakan warga negara Myanmar melarikan diri menggunakan sepeda motor, sementara korban dibawa ke rumah sakit Kuala Pila untuk perawatan. Polisi menyelidik kasus ini berdasarkan pasal 326 KUHP Malaysia dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara, denda, dan hukum cambuk. Selamat malam Indonesia, Jordan Gozali kembali mengantarkan DMP Evening News untuk edisi hari ini, Jumat 27 September 2024. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut adalah fokus utama kami malam hari ini. Dipecat sepihak oleh PDIP, Tia Rahmaniat gugat ke pengadilan. Partai Golkar menanggapi kritik pencabutan nama Soeharto dalam TAP MPR. Sanksi potong gaji Nurul Gufron berlaku per 1 Oktober 2024. Tia Rahmaniat, caleg DPR RI terpilih dari PDIP untuk daerah pemilihan Banten 1, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait pemecatan Tia dari keanggotaan PDIP yang membuat batal dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Teguh Fadilah melaporkannya untuk Anda. Tia Rahmaniat, calon anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan Banten 1, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah pemecatannya dari PDIP menyebabkan batalnya pelantikan dirinya sebagai anggota DPR RI pada periode 2024 sampai 2029. Gugatan ini diajukan terhadap beberapa pihak, termasuk Mahkamah Partai PDIP, Boni Triana yang merupakan calon legislatif pengganti Tia, DPP PDIP, Bawaslu, KPU RI, dan Muhammad Hasbi Asyadi Kejayabaya yang diduga suaranya diambil oleh Tia. Kuasa hukum Tia, Prianto Purba, menyatakan bahwa mereka juga sedang mempersiapkan laporan polisi terkait tuduhan penggelembungan suara yang dianggap mencemarkan nama baik Tia. Pemecatan Tia dari PDIP menyebabkan KPU RI menetapkan Boni Triana yang memperoleh 36.516 suara sebagai pengganti Tia. Penetapan ini diatur dalam surat keputusan KPU RI nomor 1368 tahun 2024. PDIP memutuskan bahwa Tia tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR karena telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Teguh Fadilah melaporkan. Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan harga beras di Indonesia masih mahal, yaitu karena Indonesia masih mengimpor beras. Harga beras FOB sekitar 530 hingga 600 US dollar per ton atau sekitar 8 juta hingga 9 juta rupiah per ton, ditambah biaya distribusi sekitar 40 US dollar per ton atau sekitar 606.000 rupiah per ton. Dengan biaya tersebut, harga beras impor bisa berkisar 8,6 juta rupiah hingga 9,6 juta rupiah per ton atau sekitar 8.600 hingga 9.600 rupiah per kilogram. Harga gabah juga naik dari 4.200 rupiah per kilogram menjadi 6.200 rupiah per kilogram, sehingga nilai tukar petani seharusnya baik. Seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan berinisial SS berusia 64 tahun menjadi korban penganiayaan sadis oleh anaknya sendiri, SA berusia 39 tahun. SA tega membacok ibunya dengan parang hingga bersimbah darah karena merasa tersinggung disuruh membersihkan rumah. Teguh Fadilah melaporkannya untuk Anda. Peristiwa tragis terjadi di Makassar ketika seorang perempuan bernama Sarniati yang berumur 39 tahun yang diduga membacok ibunya yang bernama Siti Samsia yang berumur 64 tahun menggunakan parang di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoalam, Kota Makassar pada hari Selasa 24 September. Sarniati diduga menyerang ibunya karena tak terima disuruh membersihkan rumah. Serangan brutal tersebut menyebabkan Siti mengalami luka serius di sekujur tubuhnya, termasuk patah tulang dan luka terbuka di pipi, telinga, jidat, dan lengan. Kejadian ini terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial, memperlihatkan Sarniati menyerang ibunya yang sudah terkapar. Meskipun warga setempat berusaha membujuk pelaku untuk berhenti, mereka tak berani mendekat karena Sarniati masih memegang parang. Ketika pelaku menjauh, warga memanfaatkan kesempatan untuk mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut RSAL Jala Amari.
Pihak kepolisian menduga bahwa Sarniati mengalami gangguan kejiwaan yang membuat emosinya tidak stabil dan tega menganiaya ibunya sendiri. Saat ini, pelaku telah diamankan oleh Polrestabes Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan, warga sudah lama mengetahui kondisi mental Sarniati dan orang tuanya sering mengalah karena gangguan jiwanya. Dan Fadila melaporkan. Sebanyak 15 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor eks tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kepala BPBD Kabupaten Solok Irwan Effendi mengatakan, dari 15 orang korban meninggal dunia tersebut, sebanyak 4 orang korban telah berhasil dievakuasi ke lokasi sementara. Kemudian sisanya hingga kini masih berada di lokasi kejadian. Tim juga telah mengevakuasi 3 orang korban luka berat. Berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Solok, diduga terdapat 25 orang yang masih terjebak di sekitar lokasi tambang emas tersebut. Kejadian naas tersebut terjadi pada Kamis 26 September 2024 sore hari. Longsor itu terjadi di lubang bekas galian tambang lama di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Kondisi medan yang sulit dan tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 menjadi tantangan tim BPBD dan relawan untuk mengevakuasi korban. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP Event News, produksi DMP Media Network. Partai Golkar menanggapi kritik terkait penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wakil Ketua DPR Lodewijk Frederick Paulus mengajak semua pihak untuk melihat ke depan dan mendukung pemerintahan dalam membawa Indonesia menjadi negara maju. Lodewijk menilai bahwa penghapusan nama Soeharto tidak berarti menoleransi praktik KKN. Menurutnya, larangan soal KKN telah diatur dengan jelas dan tidak perlu lagi dikaitkan dengan nama Soeharto. Ketua MPR Bambang Susatyo menjelaskan bahwa pencabutan nama Soeharto dilakukan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selain itu, MPR juga menerima surat permintaan dari fraksi Golkar pada 18 September 2024 terkait hal tersebut. Namun secara yuridis isi pasal 4 dalam TAP MPR tersebut tetap berlaku. Amnesty International Indonesia menilai keputusan MPR terkait Soeharto merupakan langkah mundur perjalanan reformasi. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, penghapusan nama Soeharto menciptakan preseden buruk yang membuka jalan pemutihan dosa-dosa penguasa masa lalu dan menyempitkan ruang gerak masyarakat sipil serta korban kejahatan masa lalu. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Ardianto Harefa menjelaskan bahwa sanksi potong gaji Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang terbukti melanggar etik akan berlaku mulai 1 Oktober 2024. Pemotongan gaji tersebut akan berlaku selama 6 bulan, namun masa jabatan Gufron akan berakhir pada Desember 2024 atau tak sampai 6 bulan. Sanksi pemotongan gaji sebesar 20% per bulan ini terbukti melanggar etik dalam kasus dugaan gratifikasi. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpah Hatoran Pangabean menjelaskan bahwa pemotongan gaji tersebut bukan hanya gaji pokok, tetapi juga termasuk tunjangan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cerdas No Mention menggelar aksi unjuk rasa dengan membakar ban dan memblokir Jalan Sutomo di depan kampus Universitas HKBP No Mention Medan. Teguh Fadila mengabarkannya untuk Anda. Pada hari Kamis 26 September 2024, ratusan mahasiswa Universitas Non-Mention yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cerdas Non-Mention atau ALIEN mengadakan demonstrasi di depan kampus dengan membakar ban dan blokir Jalan Sutomo Medan. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap rektorat yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi mahasiswa. Koordinator Aksi Rimba menyatakan bahwa mahasiswa menuntut pembentukan PESMA, peningkatan fasilitas, keterlibatan dalam penyusunan peraturan kemahasiswaan, serta transparansi penggunaan dana kemahasiswaan. Meskipun telah berdiskusi dengan pihak kampus, tuntutan mereka belum direspons. Aksi ini juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Medan dan Sumatera Utara tentang kurangnya keterbukaan informasi kampus terkait anggaran. Upaya wartawan untuk mewawancarai Kapolsek Medan Timur terkait pengamanan aksi tidak membuahkan hasil. Fadila melaporkan.
Penyanyi Sayuri yang dikenal sebagai pengisi suara lagu anime My Hero Academia meninggal dunia pada usia 28 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh suaminya, Amarashi, melalui media sosial pada hari Jumat 27 September 2024. Penyebab meninggalnya Sayuri tidak diungkapkan oleh pihak keluarga, namun pemakamannya telah dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Sayuri yang dikenal sebagai penyanyi yang membawakan beberapa lagu anime, termasuk lagu penutup anime My Hero Academia Season 4 yang berjudul It Is Like a Small Light dan About a Voyage. Karya-karyanya akan selalu dikenang dan meninggalkan duka yang mendalam bagi para penggemarnya. Demikian DNPV News edisi 89 hari lagi menuju hari Natal. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @tnpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami dengan tampilan baru dnpmedianetwork.com. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.